Pokoknya jangan mengerjakan yang SOP saja, tambahi. Beban pekerjaan berkurang sehingga akan muncul inovasi baru karena pekerjaan sudah selesai. Oh ya, penting sekali. Refleksi bagi seorang pemilik kan berarti mereka untuk bertahan itu tidak mudah. Harus menambah sedikit-sedikit biar yang terkikis bisa melengkapi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol-ngobrol tentang dunia bisnis dan pekerjaan. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang pentingnya refleksi dalam dunia kerja. Jadi sebelum itu bagaimana kabarnya hari ini Pak Dewan? Baik. Alhamdulillah sehat selalu juga untuk teman-teman yang di luar sana. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke topik pembahasan. Jadi seperti ini Pak Dewan. Dalam dunia pekerjaan, apalagi sebagai seorang yang bekerja sebagai pegawai, menurut Pak Dewan itu mereka itu perlu nggak berefleksi atau cukup aja ngikutin arahan gitu? Sangat perlu. Jadi mungkin ini di lingkungan kami ya, lingkungan home industry mungkin ya, ini tidak di perusahaan yang besar ya. Seorang pegawai itu sebenarnya selalu akan muncul peluang kalau dia mau menambah, dia mau berkreatif, tidak membatasi diri lagi, dia mau melakukan tambahan pekerjaan, dia mau mengulangi apa yang belum selesai, bagaimana menjadi pekerjaan itu yang terbaik. Nah, itu akan memunculkan peluang baru. Tanpa mereka mau mengerjakan pekerjaan secara maksimal, mereka tidak akan punya ide baru. Jadi sebenarnya misalkan ada orang yang bilang yang penting sesuai SOP, itu sebenarnya dalam lingkup ruang kerja yang bukan yang sangat besar itu ya tidak tepat gitu. Menurut kami iya. Jadi kalau semua harus sesuai dengan SOP, ya menurut pengalamanku ya mereka cuma akan bekerja kecil-kecil saja. Tetapi kalau dia mau membantu temannya merasa sudah selesai, akhirnya akan terjadi tolong-menolong, akan terjadi gotong royong. Tapi kalau cuma sesuai SOP, wah itu bukan pekerjaanku, itu pekerjaannya dia, diselesaikan besok. Ya dia boleh bekerja seperti itu, tapi mereka bukan karyawan yang istimewa menurut kami. Jadi istilahnya kalau sesuai SOP ya tidak salah, tapi ya tidak, ketika hanya berhenti sampai di situ ya istilahnya nanti perkembangannya ya akan stuck di situ-situ aja gitu Pak. Ya, karena ibaratnya kalau SOP itu kan cuma wajib saja, dia tidak menjalankan sunah-sunahnya. Ya toh Yan. Jadi dalam dunia pekerjaan nggak cukup yang wajib, yang ada yang sunnah juga. Iya, mereka yang terbaik tetap menjalankan yang tambahan-tambahan itu. Karena yang wajib mungkin juga ada yang kelompatan, tapi karena dia mau menambah mengerjakan yang tambahan sehingga bisa untuk melengkapi yang kurang. Tapi kalau dia cuma mengerjakan pas saja, mesti ada yang kurang. Dan untuk bisa apakah sudah pas ataukah sudah cukup ya, inilah waktu untuk berefleksi. Jadi sebelum selesai sebisa mungkin dipikirkan dulu, diruntut ulang lagi gitu nggak? Ya, tapi itu kalau belum kesel. Biasanya pekerja itu kan, wah kesel ya. Gitu, wah bayarnya main podo we. Itu. Nah, terus kalau misalkan problemnya kayak gitu, gimana realisasinya untuk bisa tetap refleksi? Nah, sebetulnya seorang pengusaha itu kan juga pegawai. Kalau punya utang ya pegawainya bank. Kalau nggak punya utang ya pegawai ini pikirannya sendiri. Dia kan juga dipaksa untuk berpikir terus, tidak berhenti. Kalau berhenti dia akan menurun karena mesti muncul pesaing baru. Sebetulnya sama saja. Jadi seorang pegawai harus mau menambahi pekerjaannya sehingga dia akan menambahi, sehingga mereka akan lebih komplit. Dan dia kalau bisa komplit, yang SOP sudah diselesaikan dengan baik, dia menambahi, menanyakan temannya ikut membantu, maka mereka akan menjadi karyawan yang bagus. Karena untuk bisa naik tingkat ya harus menjadi seseorang yang istilahnya
lebih istimewa daripada yang lain gitu. Ya, itu pilihan ya Yan ya. Atau dia itu selesai nyapu-nyapu kiri kanannya atau membersihkan atau apalah yang menurut mereka itu menjadikan lebih baik dikerjakan, pasti ada nilainya. Berarti dengan itu yo baik pekerja baik pegawai atau bahkan pemilik itu ya refleksi itu tetap penting sekali gitu. Oh ya penting sekali. Refleksi bagi seorang pemilik kan berarti mereka untuk bertahan itu tidak mudah, harus menambah sedikit-sedikit biar yang terkikis bisa melengkapi. Dan yang pegawai juga penting. Ya, jadi kalau orang wira swasta sering bilang, saiki wis angel, karena mereka berhenti tidak mengadakan pengembangan atau menambahi. Karena apapun mesti ada pesaing baru. Soalnya di berbagai aspek pun pasti kan yang namanya dinamika itu ya akan terus berjalan gitu Pak. Itulah kehidupan. Dan tantangan baik oleh siapapun akan tetap ada. Dan refleksi adalah salah satu cara untuk bisa mengatasi itu. Bener. Jadi pokoknya jangan mengerjakan yang SOP saja. Tambahi. Jangan sesuai SOP aja tapi tambahi. Dan sebelum menambahi ya pastikan dulu yang SOP sudah kelar semua gitu. Ya, yang penting umpama pulang 4:30 ya, tambahi dikit untuk mengevaluasi atau berangkatnya lebih gasik sedikit untuk mengevaluasi bahwa kalau dalam agama itu kan kita wajib belajar. Yeah. Nah, itu kita belajar terus, kita kasih waktu bukan hanya mengerjakan pekerjaan, tapi kita niati belajar. Karena istilahnya dalam agama atau itu kan juga dikenal muhasabah gitu. Kita harus bisa mempreteli apakah yang kita lakukan itu sudah sebagaimana mestinya ataukah masih ada yang kurang, ada yang kelompatan gitu. Ya, jadi kalau sudah melaksanakan, diingatkan ada yang kurang, dengan senang hati kamu kerjakan. Kalau perlu tanya, Pak kurang apa ya? Sehingga Pak apa ada yang perlu dibantu? Kalau begitu berarti istilahnya para pegawai itu mungkin dengan beban kerja yang dia punya, bagaimana biar bisa tetap menjalankan refleksi itu sehingga tetap optimal. Sebetulnya seorang pegawai yang kesel gitu ya, kalau ini pernah saya dikritik itu Kak, perusahaan kita bicara perusahaan yang tidak besar sekali ya, perusahaan yang kecil-kecil saja. Itu kan mesti ada peluang untuk ketemu dengan pemiliknya. Kan mesti nanti kalau tahu pegawainya kesel banget, mesti pemiliknya kan nambahi pegawai. Kamu nemani aku, membantu aku, kan begitu. Sehingga perusahaan kecil itu akan lebih cepat berkembang kalau ketemu orang-orang yang mau meluangkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk menambahi pekerjaannya sehingga beban pekerjaan berkurang, sehingga akan muncul inovasi baru karena pekerjaan sudah selesai. Karena kalau pekerjaan belum selesai ya baru-baru inovasi. Gitu. Ah, betul. Oh, pekerjaan aja nggak selesai kok mau nambah pekerjaan. Tambah makin nggak selesai. Tambah makin nggak selesai. Tapi kalau bisa dikomunikasikan, ternyata memang bebannya sudah melebihi, bukan karena wegah loh. Atau bukan karena malas, atau karena bosan, pasti ada. Mungkin nggak ya ditambah pegawai sehingga ada tempat untuk, kalau perusahaan mungkin pengembangan, sehingga ada karyawan yang berpikir tentang pengembangan. Yang penting istilahnya dalam dunia kerja itu ya komunikasi harus lancar gitu. Ya, kalau dalam agama sebetulnya kata assalamualaikum, kalau ketemu itu sudah mengurangi. Kalau mau marah, masa marah jawab waalaikumsalam, kayaknya wagu ya. Kalau marah tetap ya mau jawab agak bagaimana. Nah, makanya kalau ketemu mungkin dengan salam itu akan menjadikan komunikasi itu lebih enak. Jadi ya dalam pekerjaan atau dalam aspek apapun refleksi tetap menjadi salah satu kunci yang penting, karena supaya kita bisa naik kelas ya kita harus tahu dulu bagaimana atau di mana posisi kita saat ini, bagaimana keadaan kita, bagaimana tanggungan kita, pekerjaan kita. Ya. Sebelum nanti kan kita bisa benahi atau tambahi gitu. Ya, jadi kalau kita tahu pekerjaan kita ada yang belum selesai, ya diselesaikan. Sehingga kalau pekerjaan tidak selesai, kita tidak mungkin muncul ide. Pekerjaan bisa selesai dengan senang hati,
dengan riang gembira pasti ada ide baru. Jadi kan Pak, tadi kan ya salah satu tantangannya bisa dikatakan itu kalau udah capek atau kesel itu Pak. Terus atau mungkin ada tantangan lain gitu Pak, yang kira-kira menghalangi seorang pegawai yang mestinya bisa bekerja ya juga menyempatkan waktu untuk refleksi, itu apa gitu menurut Bapak? Ya, memang ada beberapa orang itu yang bisa melihat itu sebuah hal yang asik gitu. Nah, itu yang saya sampai sekarang belum ketemu bagaimana mereka itu bisa menikmati di luar pekerjaannya, tetapi dalam lingkup perusahaan. Itu aku agak kesulitan untuk mendefinisikan mengapa kok anak ini bisa seneng, bisa betah, bisa tertarik dalam hal itu. Itu saya yang belum tahu. Itu muncul dari dirinya sendiri. Wah, ini kok dia seneng gitu. Saya yang itu belum tahu. Jadi bisa dikatakan salah satu tantangan itu ya ketika dia belum bisa memahami atau menikmati pekerjaan itu, sehingga pikirannya masih tertaut dengan yang lain, sehingga seakan-akan selesai kerja langsung mencolot ke yang lain pikirannya gitu Pak. Ya, itu saya untuk mengajari mereka dengan senang hati ya. Kalau teman tadi itu ada yang bilang begini, wah orang suruh punya ide itu sulit. Nah, wong dikasih pekerjaan aja sering meleset ya, apalagi suruh punya ide. Nah, itu mungkin orang yang punya ide itu ya memang mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan istilahnya antara kesenangannya itu udah manunggal dengan pekerjaannya gitu Pak. Ya mungkin istilahmu seperti itu, tapi kalau aku mungkin ya mereka tidak ada beban apa-apa, sehingga bebannya sudah banyak yang selesai, sehingga dia bisa melihat yang lainnya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, sebisa mungkin luangkan waktu untuk berefleksi, karena itu akan sangat menunjang kenaikan jenjang karir gitu. Ya, betul. Karena kalau misalkan udah bekerja gitu-gitu saja tanpa ada perbaikan, refleksi, evaluasi, ya akan stuck di situ-situ saja. Mungkin untuk terakhir ada pesan-pesan Pak teman-teman di luar sana. Kerjakan pekerjaanmu dengan yang terbaik sampai selesai, sehingga kamu akan punya ide baru yang bagus. Oke teman-teman, itu dia podcast kita atau obrolan singkat kita pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan untuk supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya, bisa ditekan tombol subscribe dan notifikasi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.